Salah satu yang menjadi resolusi Habib Rizik di tahun 2023 ini yaitu tetap konsisten untuk mengungkap otak pelaku di balik tragedi KM50. Di tahun 2023 merupakan awal masa tahun politik menjelang Pilpres 2024 mendatang. Lanjutkan revolusi akhlak dengan cara-cara berakhlak untuk Indonesia yang bermartabat, berkeadilan dan anti penindasan, tegasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat sekalian, kita bahas soal yang ngeri-ngeri sedap ini, yaitu soal Habib Rizik Syihab yang punya resolusi untuk tahun 2023 mengungkap otak di balik kasus pembunuhan 6 laskar atau 6 pengawalnya dan juga gemakan revolusi akhlak ya. Pertanyaannya adalah coba kita polling, apakah Anda yakin ada otak di balik kasus KM50 itu ya, ataukah hanya kejadian di lapangan saja? Coba kita bacakan Sobat Era sekalian. Oke Sobat Era sekalian, coba kita lihat ya hal-hal yang terkait dengan pernyataan Habib Rizik Syihab ini ya, resolusi 2023. Kalau saya resolusinya itu ya untuk 1 miliar views, 4 juta subscriber, insya Allah ya, insya Allah. Oke Sobat Era sekalian, coba kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab sebagai resolusi 2023 sebagaimana diberitakan oleh pojok1.id ya. Oke, coba kita bacakan. Resolusi Habib Rizik di tahun 2023 ungkap otak pembantaian di KM50 hingga gelorakan revolusi akhlak. Pojok1.id Jakarta, memasuki awal 2023, Habib Rizik Syihab memasang resolusi untuk mengawali aktivitas di tahun 2023. Salah satu yang menjadi resolusi Habib Rizik di tahun 2023 ini yaitu tetap konsisten untuk mengungkap otak pelaku di balik tragedi KM50. Demikian disampaikan pengacaranya Aziz Yanuar saat dihubungi pojok1.id Senin hari ini. Resolusi ARS tetap konsisten ungkap kasus KM50 sampai tuntas karena ini tolak ukur kejujuran dan keadilan, kata Aziz. Aziz Yanuar juga menyampaikan resolusi ARS lainnya di tahun 2023 ini yaitu tetap melanjutkan gerakan revolusi akhlak dengan cara-cara berakhlak. Apalagi kata Aziz Yanuar, di tahun 2023 merupakan awal masa tahun politik menjelang Pilpres 2024 mendatang. Lanjutkan revolusi akhlak dengan cara-cara berakhlak untuk Indonesia yang bermartabat, berkeadilan dan anti penindasan, tegasnya. Seperti diketahui, kasus pembunuhan 6 laskar FPI terjadi pada Desember 2020, tepatnya tanggal 7 Desember. Saya selalu ingat karena itu adalah hari ulang tahun perkawinan saya ya. Dan juga Ridwan Kamil. Rupanya kami nikahnya sama-sama 7 Desember 1996. Di jalan tol Jakarta Cikampek KM50, anggota Laskar FPI terlibat aksi kejar-kejaran dan baku tembak dengan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya. Itu kata laporan kepolisiannya ya. Sementara pihak FPI sendiri tidak mengakui adanya baku tembak karena mereka mengatakan tidak bawa senjata. Jaksa menyebut anggota Laskar FPI ditembak dari jarak dekat oleh 3 anggota Polda Metro Jaya, yakni Ibda Elwira Priyadi Z almarhum, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorela.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutus melepas terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohoerela. Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur pidana yang didakwakan terbukti dilakukan pelaku. Tetapi ada alasan pemaafnya. Karena yang dimasalahkan cuma kejadian di Xenia, sokol kejadian di Xenia ya. Tapi tidak hulunya, tidak dua nyawa yang melayang terlebih dulu. Adapun kasus KM50 kembali mencuat di publik usai adanya peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Kasus KM50 dinilai mirip dengan pembunuhan berencana dan skenario yang diduga diotaki mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo itu. Jadi sobat era sekalian, kasus Sambo adalah blessing in disguise, di mana sebelumnya orang takut bicara tentang skenario pembunuhan KM50. Tetapi karena apa? Karena tadi ancaman menyebarkan berita bohong, hoax sebagaimana dikenakan ke Habib Bahar, tapi faktanya justru dari Habib Bahar lah banyak terkuak informasi. Makanya Khozinuddin mengatakan kalau mau menguak yang namanya KM50 mudah sesungguhnya. Satu, dari persidangan Habib Bahar. Dua, dari Satgasus ya. Kemudian dari CCTV juga sebenarnya ada hal-hal yang bisa diungkit ya dari Satgasus itu. Kemudian ada yang tim CCTV itu juga bisa diungkit dan diangkat sobat era sekalian. Hanya masalahnya adalah the problem is about political will atau goodwill. Adakah political will atau goodwill dalam hal ini atau dalam konteks ini? This is the point ya. Oke, dan soal revolusi akhlak itu adalah tagline dari Habib Rizik yang saya setuju ya. Saya juga setuju dengan revolusi akhlak. Kemudian revolusi kemudian revolusinya Presiden Jokowi ya. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa program itu tidak berakhir, tidak selesai atau tidak diselesaikan atau tidak ada tolok ukurnya. Jadi sobat semuanya, coba kita bacakan komentar sobat dalam konteks ini dan juga silakan isi pollingnya ya. Apakah Anda percaya ada otak di balik tragedi KM50? Baru 984 voting, yang percaya 97%, tidak percaya 3%. Tadi kita juga sudah bikin polling soal pendamping Anies Baswedan, pasangan yang dipilih oleh Sobat RH. Ada 29.000 yang voting, Anies Ahair 7%, Anies AHY 52%, Anies Gatot 34%, Anies Rizal Ramli 6%. Nah, this is the first time Anies AHY mengungguli Anies Gatot. Jadi ada shifting, ada perubahan pola, ada perubahan pilihannya. Dan 29.000 kalau bisa sampai 100.000 untuk menunjukkan bahwa memang Anies AHY didukung. Jadi untuk menunjukkan pula nggak ada berat-beratnya bagi Refli Harun ya, siapapun terpilih. Justru siapapun yang mau menjadi pemimpin harus diuji dengan pilihan-pilihan masyarakat. Apakah kalau disodorkan berkali-kali mereka tetap dipilih masyarakat atau tidak. Termasuk juga nih mana yang Anda pilih. Ada 23.000 yang voting. Partai Amanat Nasional PAN 4%, Partai Umat 67%, tidak keduanya 30%. Jadi Partai Umat look convincing juga di Refli Harun Channel. Sobat semuanya, coba kita bacakan ya komentar sobat era sekalian terkait dengan soal Habib Rizik ini. Mudah-mudahan kasus KM50 ini tidak gone with the wind. Karena sebenarnya momentum Sambo itu kuat. Tapi masalahnya if there is no political will itu yang berat. Karena ini bisa didorong seandainya salah satu dari dua unsur ini berjalan. Istana dan kepolisian. Tapi kalau dua-duanya mandek nggak akan bisa berjalan secara baik ya. Atau unsur ketiga Komnas HAM, tapi enggak juga. Istana menurut saya jauh lebih determinan untuk menentukan apakah kasus ini bisa berjalan atau tidak. Ya sobat RH sekalian, kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan hal ini ya. Larangan jualan rokok batangan, tolong pencerahannya. I don't know exactly karena saya bukan perokok ya. Gertak dudung enggak bermutu. Assalamualaikum Bung RH, sehat selalu Bung. Kemudian Pak RH tolong undang Dr. Menachem Ali. Siapa dia ya? Dulu ada yang namanya Perdana Menteri Luar Negeri Israel Menachem Begin ya. Oke.
Indonesia swaswada. Oke, kasus KM50 harus usut tuntas, apalagi 6 laskar FPI yang garis lurus masih tidak diusut, sedangkan masalah remeh-temeh saja dibesar-besarkan, yang kritik langsung dipenjara. Sobat era sekalian, ini juga beban moral bagi HRS ya, karena tentu keluarga berharap keadilan itu ada dan harapannya kepada HRS sebagai orang yang harus konsisten memperjuangkan itu. Dan kita tahu bahwa mobil Xenia itu sudah ada di Petamburan, menjadi museum atau saksi di situ ya, bagaimana kemudian mobil itu cedera di sana sini ya, ditembak atau ditembaki, we don't know exactly. Oke. Kemudian ini ada Roni Immanuel. Buka mata, lihat Jokowi membangun bangsa ini. Jangan nyinyir hai kaum kadrun. Luar biasa ya. Kita ngomong tentang KM50 pun dia masih ngomong yang itu ya. Oke. Kemudian HRS, HBS, Habib Hanif Al-Attos, demi Allah, demi Rasulullah, mereka ulama-ulama lurus. Insya Allah ya. Banyak garong rakus tidak diusut, yang penembakan nyawa orang dibiarkan, belum ada kabar ditindaklanjuti. Memang keadilan ya, para pejabat sebagai wakil rakyat tidak ada tanggung jawab ya. Roni Immanuel, buka mata, buka hati wahai kaum. Oke, tidak perlu kita saling mengatain ya. Jadi cinta HRS semenjak chat tersebut tidak terbukti. Dan Firza, saya yakin utusan Sambo seperti halnya wanita yang ingin jadi istri Sambo kemarin, ini gantiin dirinya di penjara, dalang semua ini Sambo. We don't know exactly, tapi yang jelas harusnya ada investigasi lebih lanjut ya terhadap Satgasus Merah Putih, Sambo, kemudian yang kemarin tim CCTV KM50 dan lain sebagainya. Jangan sampai gone with the wind. Berapa HRS, kebatilan akan hancur lebur oleh yang hak, insya Allah, itu janji Allah Subhanahu Wa Taala, sooner or later. Di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, bupati versus warga sampai mukul warga saat penutupan tempat hiburan malam saat jelang tahun baru. Tapi kenapa tidak ada yang menyebut radikal? Apa karena bupatinya dari PDI? I don't know exactly. Revolusi mental ya, revolusi mental jadinya ya. Karena sampai kita tidak ingat lagi revolusi. Saya setuju revolusi mental, revolusi akhlak. Shifting not only evolution but revolution about mentality dan juga akhlak, tapi attitude. Tetapi persoalannya adalah kadang-kadang just on the paper. Saya pernah mengatakan langsung ke Presiden Jokowi, yang membedakan adalah soal revolusi mental, tapi tidak ada ukurannya, tidak jelas ukurannya. Bang Refli, apakah kekhawatiran Jokowi karena akan ditinggalkan oligarki? Ya, sebenarnya kalau jadi pemimpin sederhana, kalau dia ikhlas, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, tidak ada hidden agenda, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sesungguhnya. Karena kekuasaan itu selalu berganti. Apalagi seorang presiden, tentu dia sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Memang ada kesusahan, tapi ada kenikmatan, banyak kenikmatan. Tidak banyak orang yang bisa duduk di singgasana terhormat itu. Hanya beberapa orang di Republik ini, hanya Soekarno, Soeharto, Gus Dur untuk waktu yang sebentar, Habibie untuk waktu yang sebentar, Gus Dur juga sebentar, Megawati sebentar, kemudian SBY, Jokowi sebagai presiden ke-7. Jadi mereka-mereka lah, inilah orang-orang pilihan yang bisa menduduki jabatan sebagai primus inter pares ya. Karena itu tidak perlu risau ketika meninggalkannya. Tetapi kalau masih ingin cawe-cawe, nah itu menjadi persoalan. Ada apa? Masih menunggu komitmen Bapak Listio Sigit untuk mengungkap KM50, is it? Perlukah kita tunggu komitmen itu? If there is a commitment, if no, kan nggak usah ditunggu ya. Kemudian Betty Nurbaiti, semoga cepat terungkap otak pelaku dan pelaku yang sebenarnya kejadian KM50. Amin ya rabbal alamin. Kemudian KM50 wajib diusut sampai tuntas setuntas-tuntasnya. Kemudian Menahim Ali, pakar kristologi, paham bahasa Ibrani, Yunani, Suryani, Inggris, Latin, Prancis dan lain-lain. I don't know exactly where is the person right now ya. Menahim Ali ini. Oke, Eka Sanjaya. Tetapi begini sobat era sekalian, saya backgroundnya adalah hukum tata negara. Jadi saya tidak ingin memasuki wilayah-wilayah yang saya sendiri tidak bisa mendalaminya secara baik ya, baik sebagai narasumber maupun sebagai orang yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kalau sudah mengenai isu-isu kristologi dan lain sebagainya, lebih baik saya menghindar. Nanti justru akan memunculkan pro dan kontra dan tidak produktif ya.
bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi lakum dinukum waliyadin saja. Kecuali forumnya memang forum untuk melakukan kajian ya. Ini adalah for public. Jadi tidak boleh dibuka yang seperti itu kecuali sifatnya tertutup dan sudah disepakati atau disetujui dan harus seimbang. Kami bersama IBHRS 1 Komando 2002 AMPE ya. Jokowi membangun dengan menggunakan duit utang bong. Jangan nyinyir DRH Channel. Pasti Allah akan buka siapa aktor utama di balik tragedi KM50. Kita aja rakyat biasa nyumpahin. Insya Allah. Penegakan hukum di era Jokowi buruk. Moga ke depan bisa lebih baik. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Insya Allah ya. Amin. Untuk kedepannya. Semoga cepat tertangkap dan terungkap otak pelaku dan pelaku kejadian KM50. Oke. Allah Maha membuat makar. Lamongan Jawa Timur tetap setia di channel yang keren, jadas, tetap mencerahkan Bang Refli ya. Ya oke, sahabat era sekalian, itu saja. Sekali lagi ya, jangan lupa saya masih mencari asisten untuk saya ya di tahun 2023 ini, asisten yang tentu keren, jadas, yang banyak manfaatnya bagi saya dan juga bagi sobat era sekalian untuk meningkatkan kualitas dari keren, cadas, terutama kualitas sajian informasi yang mungkin ingin diketahui oleh sobat era sekalian. Itu ya, pendidikan minimal S1, paham soal politik, perkembangan politik, punya jiwa intelektual, bisa menulis opini, dan yang paling penting juga mau kerja keras, penuh waktu dan sungguh-sungguh. Itu yang paling penting ya. Dan tugas utamanya adalah membantu RH dan RH Channel. Jadi saya pengen tahu ada syarat-syarat lain ya. Syukur-syukur ada tambahan-tambahan yang sangat berguna. Oke, itu saja sobat era sekalian. Kita akan lanjutkan dengan isu lainnya yang juga hot ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.